Halo guys, balik lagi nih sama aku. Nah, kalau kemarin kan banyak banget yang kayak udah komen, baru part satunya aja tuh kayak udah ada yang komen kayak, "Kak, part 2-nya dong, part 2-nya." Aku sampai yang diteror gitu loh. Pada minta part 2-nya. Nah, sekarang aku bikin lagi nih part 2-nya bareng Cika. Nah, sekarang aku akan bertanya sama Cika tentang kuliahnya Cika. Jadi tuh Cika tuh prestasi banget ya. Astagfirullah. Serem ya. Prestasinya banyak loh Cika, nggak cuma make up, tapi Cika juga dia lolos jalur SNMPTN. Terus masuk mana Cik? Jangan aku kesel, kamu aja kesel. Cik, mereka pada Masa udah nanya sih? masuk mana Cika mau Aku Cik? sekarang di UI. Wis. Dia jalur SNMPTN di UI loh. Apa Cik jurusannya? Sastra Belanda. Sekarang aku mau tanya-tanya ke Cika, apakah Cika sudah siap? Sudah dong. Nih, jadi sebelumnya aku kayak mau nanya, kayak kan banyak kan pada nanya kayak tips and trick untuk masuk apa ya namanya, Universitas Indonesia tuh susah banget sih. Sebenarnya gimana ya? Sebenarnya ya tergantung orangnya sih. Mesti kayak kalau aku sendiri, kalau ke personal aku bilang itu ya susah gitu ya. Tapi ya karena emang udah doa, Udah ya. jalannya, Allah. Alhamdulillah jadinya ya diterima di situ. Nah, terus pertanyaannya yang kedua, ada yang nanya juga kayak tahap biar kita dapat jalur undangan itu kayak gimana? Tahap-tahapnya gitu. Nah, kalau dilihat tahap-tahapnya mungkin kalau dari awal aku itu tuh pas dari kalau dari awal SMA dari kelas 1 itu kan aku emang udah ngincer banget SNM, pengen banget gitu loh, kayak pengen yang udahlah emang langsung masuk, gak usah pakai ujian-ujian lagi, mikirnya gitu. Nah, terus karena udah mikirnya gitu pasti udah ngincer banget, oh ya berarti nilai gue harus bagus, nilai gue udah harus bagus dari awal, tapi terus meningkat nih sampai semester akhir, which is di kelas 3 SMA gitu. Ya. Nah, jadi di semester 1 itu nilai aku sebenarnya gak bagus-bagus banget di semester 1, biasa aja. Sumpah biasa aja. Nah, tapi Dia lagi merendah ya, ini lagi merendah. nggak berada biasa aja, tapi makin naik kelas, makin naik semesternya itu tuh emang apa ya, emang meningkat gitu loh presentasinya, walaupun ningkatnya nggak yang drastis gitu, nggak yang kayak dari 70 tiba-tiba ke 90 nggak gitu, iya. tapi bertahap gitu kayak gitu. Tapi kan kalau misalnya kayak misalnya nih dari 70 ke 90 itu juga dipertanyakan gitu kan. Kalau misalnya kayak yang maksudnya kalau naik banget tuh pasti, Oh iya, jadi kita tuh harus yang kayak ya udah Stabil. kayak misalnya 70 ke 75 yang kayak gitu kan, kayak yang bertahap-tahap Iya. gitu. Kalau misalnya sebenarnya kalau kayak gitu nggak apa-apa sih, kalau misalkan yang emang langsung tiba-tiba dia tinggi banget gitu ya, mungkin aja dia tiba-tiba kesamber apa pinter gitu kan, itu sebenarnya nggak apa-apa, tapi ya tetap dipertahanin itu dari jangan 90. turun banget. Iya, Ada 90 terus 70 lagi. ya udah Dari deh. mana itu 90? Iya, nanti pasti dipertanyakan tuh sama gurunya, kok bisa dia dapat 90 tapi nanti akhirnya dia turun lagi ke 70 gitu. Jadi kalau aku emang bertahap, emang sedikit-sedikit ningkatnya, nggak ada tiba-tiba langsung bagus banget, enggak. Dan habis itu kalau tahapnya pas kelas 3 itu kan kita emang diurutin ya, Iya. dari sekolahnya sendiri, tergantung sekolahnya. Jadi sekolah kita yang nentuin, ibaratnya kayak diperingkatin gitu loh, yang bisa masuk itu gue lupa sih sebenarnya berapa anak yang bisa Oh, gitu. iya. Tapi intinya tuh dipilih sendiri sama si sekolahnya, jadi diurutin dulu nih per seangkatan, tapi per jurusan IPA, IPS, IPS. Nah, kita kan IPS kan. Nah, jadi di IPS itu ada beberapa orang yang ibaratnya lolos dari apa ya, seleksinya sekolah gitu ya, yang menentukan dia tuh oh dia bisa SNMPTN gitu. Nah, pertanyaannya selanjutnya, Apa? kenapa memilih SNMPTN-nya itu, kenapa memilih UI dan kenapa jurusan sastra Belanda?
Enggak sih, nih ya sebenarnya nih sebelum Cika cerita, jadi sebelum dia milih kayak oh yaudah nih sastra Belanda kayak gitu kan, itu dia tuh sempet ragu banget yang kayak karena aku kan sama kan lesnya sama Cika, tapi emang otaknya ada beda aja sama nih sama Cika. Nah setiap Cika tuh selalu yang kayak konsul yang udah bener gak sih ini sastra. Ya, soalnya kayak gimana ya kok aku kan emang orangnya panikan ya, jadi kayak dia panikan abis guys. Wah nggak bisa kalau aku nggak tahu pasti kan kayak gimana itu aku bisa ketar-ketir banget gitu loh. Jadi kayak emang ya begitulah ya kehidupan pas SMA pas mau menentukan kuliah di mana. Tapi kalau misalkan ditanya kenapa gimana tadi? Kenapa milih UI? Kenapa milih UI dan sastra Belanda? Pertama karena kayak apa ya, kayak dari kecil dulu kayak kalau misalnya udah ditanya dibilangin nanti kamu kuliah di sini ya, kayak udah pasti gitu loh kalau di aku ya, kalau di keluarga aku pasti kayak itu mau iya. Padahal juga di situ pada saat SD aku juga kayak kuliah apa ya gitu, masih nggak tahu, bener-bener nggak tahu. Jadi kayak yang nggak ngikutin orang tua enggak, tapi kayak emang aku pengen juga di UI. Pertama kayak itu ya emang alhamdulillah ya bagus gitu kan, terus lumayan deket lah dari rumah gitu kan, nggak harus ngerantau jauh-jauh gitu. Nah, tapi kan SNM kan ada 2 gitu kan, maksudnya pilihannya tuh kayak yang pertama itu jurusan apa, yang kedua itu kamu ngambil sastra Belanda tuh di yang pertama apa yang kedua? Jadi aku kan di SNMPTN itu kan ada 2 pilihan. Nah pilihan pertamanya itu aku milih sastra Belanda UI. Nah pilihan keduanya aku milih perpustakaan UI juga. Jadi dua-duanya juga tuh UI. guys, pertamanya perpustakaan UI. Tapi ya gimana ya? Banyak tau sekarang peminatnya perpustakaan UI. Iya, banyak. Tapi dikit kan, maksudnya yang keterima dikit. Nah, sastra Belanda juga waktu itu yang kamu sempet cerita sama kelas yang buat kamu overthinking, yang katanya sastra Belanda tuh cuma dikit doang. Iya benar-benar. Jadi itu tuh apa ya, kalau di sekolah kita tuh ada kelas satu tingkat di atas kita itu ada juga yang keterima di sastra Belanda UI, tapi bukan SNMPTN. Nah dia apa ya, aku lupa banget. Tapi dia sastra Belanda UI juga sama, tapi satu tingkat di atas kita. Nah sebelum aku memutuskan untuk milih sastra Belanda nih, fix gitu, jadi aku nanya dulu dong otomatis ke orang-orang yang emang udah kuliah di sastra Belanda UI gitu. Jadi aku nanyalah ke dia gitu. Nah terus dia si kakak kelas ini bilang kalau misalkan di sastra Belanda UI itu terutama untuk jalur SNM itu tuh seleksinya cuma ya nggak nyampe 10 lah gitu. Cuma yang diambil cuma 9 orang doang gitu di jalur SNMPTN. Nah sementara aku kan masuk ke jalur SNM ya, jadi kayak wah udah panik banget, udah kayak wah udah deh nggak tahu deh, ini udah masukin aja deh jadinya gitu. Tapi kalau misal kan ada juga nih yang nanya yang kayak masuk UI itu harus ambis gitu loh. Apakah Cika waktu itu kayak gitu? Kalau aku dulu emang anaknya panikan dan nggak bisa, nggak tahan gitu loh. Kalau misalkan udah tahu nih gue bakal ada seleksi untuk kuliah, tapi gue nggak ngapa-ngapain, nggak bisa tuh gue kayak gitu. Pasti udah kayak wah ini kalau kayak gue kayak gini gue nggak bakal keterima gitu, gue mikirnya gitu. Jadi pada saat itu gue ya belajar sih, pasti belajar. Tapi kalau dibilangin ambis banget enggak, gue masih bisa yang ngeluangin waktu untuk jalan, untuk main gitu masih bisa. Tapi nih ya, maksudnya kayak kalau Cika tuh nggak ambis, tapi nih kalau misalnya kita nih kan kita nih sering kayak ada ngobrol gitu ya, di belakang tuh ada kayak grup-grup ngobrol di kelas. Di kelas. Terus si Cika nih gini, Cika ngapain sih Cika? Dia tuh di depan nih sendiri. Terus gini, ngeliatin nih dia lagi ngerangkum guys. Itu tuh ngerangkum terus itu pulpen udah warna-warni itu di binder ya, dia yang kayak bener-bener itu isinya udah rangkuman, udah bener-bener itu rangkuman. Jadi kayak ya kalau misalnya orang bilang kayak ya udahlah masuk ya yang penting doa, ya kalau doa doang tanpa usaha ya pasti yang kayak bener ya kan harus dua-duanya ya harus seimbang, harus doa juga, harus usaha juga gitu kan. Allah juga mau ngasih, kalau lo nggak ada usahanya ya gimana gitu kan ya. Gila, jadi bijak banget. Sebenarnya itu salah satu cara aku sih, maksudnya kayak karena
emang cara belajar aku dari ngerangkum, aku bisa nangkep pelajaran kalau aku ngerangkum, jadi aku ngakuin hal itu gitu. Jadi kayak itu salah satu tips sih, jadi kayak cari tahu dulu apa yang kayak kamu misalkan kamu bisanya kalau misalkan dari apa nih, diajarin orang kah atau kamu nonton kah gitu. Kalau aku ngerangkum gitu. Nih tuh peri Ya Allah, peri dalam hidup aku kan. Karena nih kadang-kadang jadi yang bantuin kayak misalnya matematika, kan aku bodoh banget ya matematika. Kadang nih ngelihat ke Cika kayak Cika gue belum Cika, gue sampai remet aja matematika, sampai remet lagi. Yang kayak udah on banget, udah remet lagi kan kayak double. Iya. Abis kayak gitu Cik. Apa tuh? Pertanyaan yang selanjutnya. Kan sekarang nih udah 3 semester kan. Berarti kalau kamu 3 semester nih. Ya aku semester ketiga sekarang. Nah ya udah semester ketiga nih. Apa aja sih yang kayak udah yang kamu apa ya namanya? Yang udah kamu lewatin asli. Yang udah kamu lewatin suka duka kuliah tuh gimana gitu loh. Kayak apakah stres gitu. Iya beda banget Kak sama SMA pasti sih. Sampai nih ya, kalau kalian tahu nih waktu SMA aku tuh sering banget kayak ngucap gini, ih pengen banget deh kuliah, pengen banget deh kuliah yang kayak gitu, karena tuh lihat di sinetron lihat di film-film kayak itu orang tuh kuliah enak banget yang kayak kalau nggak ada dosen ya udah yang kayak gitu-gitu loh, yang kayak gitu. Terus tuh yang kayak oh jadinya tuh kayak pengen banget gitu kuliah. Jadi ya kayak gitu. Terus kayak Cika tuh suka ngomong yang kayak nanti nih kuliah gitu, nanti kalau udah kuliah aja pengennya SMA gitu. Ternyata bener guys, ternyata dari SMA ke kuliah tuh wow bener-bener banget bener-bener beda banget, berubah banget yang kayak wah pokoknya beda banget lah. Masih Cik. Iya, gue juga ngerasain kalau misalkan berdasarkan tadi pertanyaan lo yang apa namanya udah 3 semester apa yang aja dirasain sebenarnya karena kita angkatan 2020 angkatan corona. Sebenarnya dan sama 3 semester ini gue nggak pernah belajar yang di kampus gitu loh, jadi bener-bener semuanya online. Nah karena itu gue merasa apa ya, vibes anak kuliahnya belum begitu ada nggak sih, kayak soalnya kita belum sama sekali belum pernah belajar di kampus juga. Oh berarti belum pernah TTM kayak gitu? Belum sama sekali, bener-bener semuanya dari PTM ngaco gue iya pokoknya itu belum pernah. Jadi kalau yang dirasain ya pasti ngerasainnya cuma ya beda doang sih antara si SMA sama kuliah. Kalau SMA bener-bener kayak masih dituntut. Iya yang kayak ini anak kerjain ini ya mas segini, ibu kok banyak banget sih yang kayak gitu kan. Nah sekarang lo mau kayak gitu, wah bisa lo. Dia pokoknya kayak gitu sih. Jadi bener-bener sekarang tuh yang kayak ya udah bahan bacaan juga dikasihnya seadanya, selebihnya kalian cari ya gitu, harus banyak yang baca gitu gitulah pokoknya. Dan apa ya, kalau dari pergaulannya alhamdulillah ya gue dapet teman-teman yang support gue juga sih, maksudnya kayak nggak yang apa ya, teman-teman gue semuanya enak-enak sih menurut gue, nggak yang ambis-ambis sendiri, ngerti gak sih? Kayak nyendiri terus ambis. Tapi tuh temen juga ini tahu kayak ya berpengaruh juga gitu loh, berpengaruh. Nih misalnya nih kuliah udah stres nih, ditambah lagi temennya bikin kita stres ya. Udah tambah gamut yang ada kuliah, gamut lah. Tapi tetap ya, maksudnya kalau untuk temen, kalau menurut gue sendiri tetap harus apa ya, kita nggak boleh milih-milih teman. Tapi kalau untuk teman yang deket sama kita harus milih, ngerti gak sih? Jadi kayak kita berteman sama siapa aja boleh, tapi kalau untuk yang lu pilih untuk jadi sahabat lu gitu, itu pasti harus banget lu pilih lu. Belum Q&A ini aku sudahi. Pesan apa yang kamu sampaikan oleh pejuang-pejuang SNM, adik-adik kita, pejuang-pejuang SBM yang kalian lagi belajar, lagi berjuang gitu untuk mendapatkan universitas yang kalian mau. Apa coba pesannya untuk mereka? Apa ya, paling kalau dari aku ini kesannya bukan yang gimana-gimana ya, aku juga masih belajar sampai sekarang gitu ya. Pokoknya untuk kalian ya tetap semangat aja, pokoknya belajar ya, itu nggak sih, cuma belajar terus berdoa, pastinya berdoa penting banget juga. Pokoknya minta yang terbaik aja sama yang di atas, pasti kan kalau emang udah jalannya ya kalian pasti akan masuk yang kalian emang udah di situ tempatnya gitu loh. Jadi
apapun nanti hasilnya ya jalanin aja yang terbaik. Ya, terus juga please banget kalau misalnya pilih jurusan yang kalian mau gitu loh, ya jangan yang kayak yang penting gue masuk negeri ya udah gue masuk ini lah gitu. Jangan itu, wah kalian tuh akan kayak kalau nggak sesuai sama yang kalian iya, mau, yang kayak dan nggak nantinya sesuai sama passion kamu, itu pasti kalian akan malas-malasan ngelakuin. pokoknya semangat. Jangan lupa usaha juga gitu ya. Doa juga, doa nomor 1. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terus juga jangan lupa nyalain tombol loncengnya karena kalian tuh akan selalu dapetin notif kalau misalnya aku upload video terbaru. Oke? Dadah, see you guys.